Untuk selanjutnya kami beri waktu kepada Bapak Guntur untuk menyampaikan bagaimana implementasi proses safety di PT Pupuk Persero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Inten sebagai Ketua PKK PII, kemudian Pak Rayit, Ketua Panitia, kemudian juga Mas Sulas sebagai Ketua Alumni IKTK. Izinkan kami menyampaikan untuk paparan mengenai proses safety management yang diimplementasikan di Pupuk Indonesia. Namun sebelumnya kami juga mohon izin, mohon maaf Bapak Direktur Produksi kami, Pak Bob Indiarto, yang sejatinya beliau langsung yang akan menyampaikan, berhalangan hadir, sehingga pada kesempatan ini izin kami akan menyampaikan paparan mengenai proses safety management yang ada di Pupuk Indonesia. Oke, next. Sebelum kita membahas mengenai proses safety management yang ada di Pupuk Indonesia, perkenalkan kami di Pupuk Indonesia ini kami ada 10 anak perusahaan, di mana 5 anak perusahaan adalah produsen pupuk, mulai dari Aceh, PIM, Pupuk Iskandar Muda, kemudian Geser Palembang, ada Pupuk Sriwijaya Palembang, kemudian ada Pupuk Kujang, Pupuk Petrokimia Gresik, dan yang paling timur adalah Pupuk Kaltim. Jadi sementara ini kami sampai ke Kaltim, dan nanti mungkin pada berikutnya, periode berikutnya mungkin di tahun 2029 atau 2030, semoga lancar, itu kami akan ada di Papua juga. Selain produsen pupuk, kami juga ada 5 Anper Pupuk Indonesia itu dari rekayasa industri yang bergerak di bidang EPC, kemudian ada Pupuk Indonesia Niaga mengenai trading, Pupuk Indonesia Pangan, kemudian ada Pupuk Indonesia Utilitas, di mana mengelola mengenai utilitas, baik steam, listrik, dan lain-lain, serta yang terakhir adalah Pupuk Indonesia Pangan ya, Pupuk Indonesia Pangan. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kami menyampaikan sedikit kapasitas produksi kami. Jadi produksi kami itu sekitar 14,5 juta ton per tahun untuk produksi pupuk. Dan ini saat ini kita juga benar-benar harus produksi maksimal karena dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai penyediaan pupuk buat petani. Mungkin kalau kita masih ingat beberapa bulan yang lalu pada saat Pilpres gitu ya, ini isu yang hangat mengenai pupuk, di mana kelangkaan pupuk, dan pemerintah juga sudah menetapkan untuk subsidi pupuk yang sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dan ini tentunya kami di Pupuk Indonesia Group harus menyediakan kebutuhan petani untuk meningkatkan dan menjaga ketahanan pangan kita. Dan ini akan berimbas ke produksi, bagaimana produksi itu bisa beroperasi semaksimal mungkin tetapi tetap dengan kondisi aman. Dan ini sampai saat ini kita juga benar-benar memantau bagaimana ketersediaan pupuk dengan adanya tambahan hampir 2 kali lipat, dan tentunya di sini subsidi juga meningkat, bisa dikatakan hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan di tahun depan juga akan sama, sekitar 9,5 juta ton pupuk yang harus kita siapkan untuk itu, untuk subsidinya. Di luar subsidi juga tentu kami ada pupuk non subsidi juga yang harus kita penuhi untuk kebutuhan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk pabrik pupuk atau fertilizer plant itu benar mempunyai hajat yang cukup tinggi gitu ya. Tadi setuju, tadi di Pertamina ada hidrogen, mungkin di kami juga ada tambahan mengenai poisoning, kemudian tekanan dan lain-lainnya. Jadi kita merupakan salah satu fasilitas atau manufaktur dengan bahaya yang cukup tinggi dan cukup kompleks, baik masalah temperaturnya, pressure maupun speed, termasuk juga di sini adalah bahaya gas beracun. Ini yang menjadi perhatian kami di Pupuk Indonesia bersama dengan anak perusahaan, khususnya anak perusahaan pupuk, bagaimana kita bisa mengelola semua zat-zat itu masih tetap di dalam pipa, tidak sampai keluar. Karena resiko yang ada seperti adanya kebakaran, kemudian ledakan, termasuk pencemaran lingkungan.
Di pengelolaan proses safety management kita berangkat dari sini, bagaimana kita memitigasi resiko-resiko yang ada di pabrik kita sehingga kita bisa mengelola dengan baik dan potensi-potensi bahaya tersebut bisa kita amankan. Tentu di sini peran kita mungkin kami sebagai insinyur itu ya sangat diharapkan untuk mengelola potensi-potensi ini. Kita melakukan consequence modeling dari potensi-potensi hazard yang ada di kita laksanakan bagaimana consequence modeling studi dampak atas resiko insiden proses. Mungkin kami juga mohon izin, ini kita berangkat sebenarnya dari kasus Pelumpang, Pak. Dari kasus Pelumpang itu menjadi pembelajaran juga buat kami agar ke depan kita tidak sampai terjadi di kami juga. Dan mungkin kalau pada saat setelah kemarin kejadian itu dari Pak Menteri BUMN beberapa statement di beberapa media juga menyampaikan bahwa di luar kasus Pelumpang itu ada bahaya yang lebih tinggi, yaitu adalah di pupuk. Itu menjadi concern kami. Dari poin tersebut untuk sampai saat ini dan mungkin 2-3 tahun ke depan, kami juga sebagai BUMN ini menjadi fokus utama dari Kementerian BUMN ke pupuk. Jadi khususnya 2 tahun ke depan, ini banyak program-program utama kami yang harus menyelesaikan, harus memastikan semuanya aman. Dan ini menjadi concern dari Kementerian BUMN, komisaris sampai ke direksi untuk mengenai safety. Karena beberapa statement itu yang menjadi pemicu biar kami lebih bergerak lebih cepat. Gimana ada masalah kebocoran gas amonia, kebocoran misgas maupun kebakaran, ledakan dan lain-lainnya itu harus dipastikan aman. Selain occupational safety, di proses safety inilah yang akan kami kuatkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini sebagai gambaran di kami untuk kebakaran yang ledakan gitu ya. Kalau dari radian untuk reformer di mana di dalamnya ada gas itu sekitar 65 meter. Tapi kalau yang di poin atas masalah amonia itu berdasarkan studi itu sekitar 1,5 km. Itu yang akan terdampak gitu ya. 1,5 km sehingga kalau ada kejadian itu harus dikosongkan. Tapi alhamdulillah sejak pupuk berdiri di tahun 50-an gitu ya, sampai sekarang itu bisa kita amankan tentunya dengan protection layer yang memadai, kemudian juga studi kita juga melihat best practice di seluruh dunia bagaimana perusahaan pupuk itu bisa mengelola hasil-hasil yang ada. Ini yang karena di kami ada yang namanya tangki amonia itu di dalamnya sangat beracun gitu ya, dan itu setelah ditarik untuk consequence modeling tadi sekitar 1,5 km. Lalu bagaimana kami untuk manage terhadap proses resiko tersebut? Yang pertama tentunya kita melakukan identifikasi resiko, kemudian kita mengakses, kemudian kita manage bagaimana proses resiko tersebut, kemudian sampai ke laporan, dan ini kita akan lakukan secara terus menerus gitu ya, agar hazard dan risk tersebut bisa kita kelola dengan baik. Tadi disampaikan juga beberapa kriteria mengenai proses safety, tentunya itu sama kami juga melakukan dari mulai work practice maupun yang lainnya sampai leadership, training dan lain-lainnya kita lakukan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 3 program strategis pencegahan mengenai proses safety. Yang pertama adalah proses safety inspection. Yang kedua adalah MAH atau Major Accident Hazard. Yang ketiga adalah proses safety management roll out. Nah, ini ada sedikit keunikan di kami di Pupuk Indonesia, karena Pupuk Indonesia sebagai holding itu membawai anak perusahaan yang usianya jauh lebih tua. Jadi ada pusri yang mungkin tahun 50-an dan lain-lainnya, sehingga mereka sudah mempunyai sistem yang matang di masing-masing. Di kami di Pupuk Indonesia mengharmonisasikan, mengajak ke standar, mencari ke best practice apa yang bisa kita terapkan, sehingga dengan best practice tersebut disepakati itulah yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi kita melihat best practice di internal maupun kita melihat sampai keluar. Untuk proses safety inspection tersebut tentu tujuannya kita akan melihat gap analisis dari yang kondisi di lapangan terhadap proses safety management standar. Jadi kita laksanakan evaluasi terhadap semua fasilitas-fasilitas yang ada, dan itu sebagai bahan untuk perbaikan, baik mulai dari prosedurnya,
maupun kondisi-kondisi aktual di lapangan. Dan kita biasanya kalau melakukan sistem manajemen sendiri merasa sudah nyaman, tapi begitu kita lihat dari kacamata luar, kita akan banyak temuan. Di kami di Pupuk Indonesia juga melaksanakan cross audit gitu ya. Kita Anper dari Anper 1 kita juga mengaudit Anper lain, sehingga di situ akan terjadi pembelajaran dan juga hasilnya itu bisa kita sebagai referensi untuk pelaksanaan perbaikan bersama. Kemudian kita juga melaksanakan major accident hazard. Jadi potensi hajat besar apa yang ada di kita itu kita laksanakan assessment, dan kemudian kita juga lihat bagaimana kita resiko, kemudian safeguard apa yang kita perlukan agar hazard tersebut bisa kita amankan dan pabrik itu bisa beroperasi dengan baik. Kita juga melakukan pembelajaran baik dari mulai yang dulu sampai sekarang, kejadian-kejadian yang ada di internal maupun di eksternal itu sebagai pembelajaran kita untuk melakukan perbaikan. Di sini beberapa rekomendasi MAH yang sudah kita terapkan, dan tentunya ini akan berlanjut terus gitu ya. Bagaimana kita memodifikasi desain kalau itu kurang tepat, kemudian sampai revisi SOP, revisi engineering drawing, maupun melakukan studi safety yang lebih lanjut, baik LOPA, verifikasi seal. Dan ini nggak bisa kita berdiri sendiri, biasanya kita juga bekerja dengan unit-unit terkait, unit supporting maupun yang lain untuk memastikan aman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Pupuk kami juga mungkin spesifik di dalam keahliannya, sehingga kami di sini banyak yang harus kita develop sendiri. Jadi biasanya kita akan mendevelop sendiri. Kemudian sertifikasi, kami juga sertifikasinya bisa dikatakan internal gitu ya, karena di luar dari Pupuk itu juga mungkin yang sejajar atau mirip itu kita agak susah menemukan di Indonesia. Dan kebetulan kalau untuk yang internasional juga mungkin wadah perusahaan Pupuk itu masih belum sekuat oil and gas gitu ya, sehingga banyak kompetensi-kompetensi itu yang harus kami develop sendiri agar bisa menjalankan pabrik tersebut dengan aman. Berikut mungkin sedikit gambaran bagaimana proses safety management roadmap-nya untuk di PI Group, mulai dari kita lakukan gap analysis, kemudian kita juga ada PSM yang di masing-masing Anper sudah ada, kita upgrade sesuai dengan kebutuhannya. Kita lihat dari seluruh Anper bagaimana nanti menemukan manual PSM tersebut. Jadi seperti tailor made untuk PSM tersebut kita sesuaikan dengan kondisi dan hajat kita. Sampai juga kita pelaksanaan safety culture. Jadi kita beberapa program ini yang akan kita laksanakan dan tentunya akan berkembang sesuai dengan resiko-resiko yang kita temukan di lapangan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mungkin diskusikan kita berlanjut ke tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Guntur.